Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Trito Suwondo M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian kepada Bapak Sriwahono SPD selaku Ketua Umum Gumun, kemudian dengan Bapak Putu Roni Novaha sebagai SPD sebagai Instruktur Gumun Ki Hajar Dewantara 2020. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya atas ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara kita mulai, marilah kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan profil moderator untuk presentasi pembelajaran menggunakan SAC. Moderator kita pada pagi hari ini ada dengan Bu Nikmatul Makrifah SPD. Beliau saat ini bekerja di instansi SMK Negeri 11 Malang. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, Ibu Nikma, saya persilahkan. Monggo Bu Nikma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita yaitu Vikon pada hari Selasa 30 Juni 2020 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang sudah memberikan fasilitasnya kepada kita semua untuk bisa belajar dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak selaku Ketua Umum Diklat Daring Guru Mengajar Nusantara 2020. Yang ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Putu Roni Nova SPD selaku instruktur kami di kelas Ki Hajar Dewantara. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang hari ini sudah bersedia untuk menghadiri Vikon pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 akan dilaksanakan video conference Dikdar Gumun bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Video conference kali ini akan memaparkan tentang media pembelajaran dengan aplikasi SAC pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi. Kegiatan video conference kali ini akan dipresentasikan oleh presenter kita yaitu Ibu Nahdiyatul Ummah SPD GM. Beliau lahir di Jombang tanggal 29 April 1996. Pengalaman mengajar beliau di SMK N6 Malang pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian beliau mengikuti program PPG Prajabatan bersubsidi dari Kementerian Ristek di Universitas PGRI di Buana Surabaya tahun 2018-2019. Setelah usai PPG, kemudian beliau sekarang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah 1 Jombang. Itu sekilas tentang kurikulum vitae dari presenter kita hari ini. Baiklah, sebelum presentasi kita mulai, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti kali ini ada 2 sesi. Yang pertama sesi presentasi, kemudian yang kedua sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang baru masuk, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya, nggih. Kemudian untuk link absen nanti akan disampaikan setelah presenter memaparkan materinya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemanfaatan aplikasi SAC mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materinya adalah tentang laporan hasil observasi. Mari kita ikuti Vicon hari ini. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Nadiatul Umah untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Umah. Ya, terima kasih Bu Nikma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan presenter yang moderator dan host kali ini, Bu Mutiara dan Bu Nikma yang telah bekerja sama. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara yang sudah bergabung dalam Vicon hari ini. Hari ini saya akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Ini pada openingnya, pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media ASC kelas 10 SMA, MA maupun SMK. Di sini saya tidak mencantumkan SMK. Kita langsung saja masuk ke home. Nah, hari ini saya akan membahas teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini adalah materi pertama di kelas 10 di jenjang SMA, MA maupun SMK. Pada home ini saya telah mencantumkan satu teks juga yang sering kita temukan sekali di pelajaran-pelajaran yang lain. Biasanya kita sering menemukan di pelajaran IPA atau di pelajaran biologi. Nah, ini tentang komodo. Ini menjadi satu stimulus untuk melancarkan kita nanti ketika kita belajar teks laporan hasil observasi gitu. Pada teks ini dijelaskan yang pertama tentang komodo. Tentang komodo itu sendiri apa? Itu di paragraf pertama. Di paragraf kedua itu tentang ciri-cirinya, bagaimana bentuknya, tempat tinggalnya di mana, dan sampai di paragraf yang terakhir itu tentang bakteri yang hidup di bagian komodo itu bisa berakibat apa atau manfaatnya untuk apa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pada materi teks HLO ini saya mencantumkan tiga-tiganya atau keseluruhan dari pengetahuan yang harus ada pada materi teks LHO, mulai dari hakikat atau ciri-ciri, struktur teks LHO, dan kebahasaan teks LHO itu sendiri. Ini teks laporan hasil observasi saya singkat menjadi teks LHO ya, soalnya biasanya disebut sebagai teks LHO gitu. Yang pertama tentang hakikat atau ciri-ciri teks LHO. Nah, teks LHO mungkin jarang sekali didengarkan. Tapi kalau kita mendengarkan teks deskripsi itu seringkali kita dengarkan teks deskripsi. Bahkan di mata pelajaran bahasa-bahasa yang lain itu juga ada teks deskripsi. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu kan juga ada teks deskripsi. Nah, di bahasa Indonesia itu juga ada teks deskripsi. Teks LHO itu juga tidak jauh dari teks deskripsi. Apa bedanya teks LHO dan teks deskripsi? Jika teks deskripsi kita mendeskripsikan sesuatu sesuka kita, sesuai hati kita, mau bilang itu barangnya jelek atau mau bilang apa yang dilihat itu jelek, itu kan terserah kita. Tapi kalau teks LHO itu sesuai dengan fakta atau observasi yang ada. Jadi teks LHO itu lebih bersifat objektif. Jika teks deskripsi itu bersifat subjektif, maka teks LHO bersifat objektif. Contohnya, kalau judul teks deskripsi itu ada Mona macan tutul kesayanganku, itu kan lebih ke khusus. Jadi itu kan lebih ke hewan peliharaan
dari macan tutul itu tadi, dari hewan peliharaan seorang itu ya, yang namanya Mona. Tapi kalau teks LHO itu nanti bentuknya beda lagi, judulnya hanya macan tutul saja, dan yang dijelaskan itu lebih ke ilmiahnya, lebih ke nama lain dari macan tutul, tempat tinggal macan tutul di mana, ciri-cirinya bagaimana, klasifikasi itu bagaimana, sama manfaat macan tutul itu sendiri. Itu adalah perbedaan dari teks LHO dan teks deskripsi. Selanjutnya, struktur teks LHO. Nah, pada sebuah teks itu selalu terdiri dari bagian-bagian. Jadi bisa dikatakan teks itu kalau ada strukturnya. Seperti halnya manusia kan terdiri dari kepala, badan, kaki. Nah, begitu juga dengan teks. Teks itu ada bagian kepala, ada bagian badannya, dan ada bagian kakinya. Di teks LHO itu ada 3. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Definisi umum itu isinya tentang apa? Definisi umum itu isinya tentang pernyataan umum tentang objek yang diobservasi atau yang ditulis tadi. Pernyataan umum ini biasanya itu bersifat menjelaskan inti objeknya. Contoh, saya mau mengobservasi tentang pantai. Nah, berarti pantai itu apa letaknya? Belum letaknya. Pantai itu apa? Namanya apa? Nah, itu berarti definisi umum yang semua orang juga memilikinya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Kalau sudah masuk pada deskripsi bagian, berarti ini sudah masuk pada klasifikasi atau bagian-bagian dari objek yang diobservasi itu tadi atau yang ditulis itu tadi. Jadi contoh, saya tadi menulis atau mengobservasi tentang pantai. Berarti pantai itu ada pantai yang bagaimana, ada pantai selatan, pantai utara. Nah, itu kan termasuk dari klasifikasi dari pantai-pantai itu tadi. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini isinya itu tentang manfaat dari itu sendiri. Manfaat dari objek itu sendiri. Tapi perlu diketahui, deskripsi manfaat ini tidak semua teks mencantumkan, tidak semua teks LHO ada. Mungkin biasanya yang ditulis hanya sampai dengan deskripsi bagian saja. Jadi sifatnya itu suka-suka, boleh ada, boleh tidak. Kan sama-sama deskripsi, sama-sama menjelaskan bagian-bagian atau klasifikasi dari itu tadi. Selanjutnya ada kebahasaan teks LHO. Nah, di kebahasaan teks LHO ini sebenarnya banyak, tapi ini saya mengambil dari beberapa referensi dari buku paket nasional dan juga dari beberapa LKS yang ada. Itu ada 4. Yang pertama jenis kata, yang kedua afiksasi, yang ketiga kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan yang keempat kalimat simpleks, kalimat kompleks. Langsung saja kita membahas yang pertama, jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu ada banyak sekali. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, di sini ada nomina, verba, adverbia, adjektiva itu ya. Tapi dalam teks deskripsi ini lebih kita sebut 2 saja, yaitu kata benda dan kata kerja. Atau kalau kata benda nama lainnya nomina. Mungkin dalam bahasa Inggris itu biasa disebut noun, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan nomina. Contoh dari nomina atau kata benda yaitu kursi, kucing, piring, dan ani. Nah, ani kenapa masuk kata benda atau masuk nomina? Ani itu kan manusia berwujud, dapat dilihat. Nah, kalau seumpama dapat dilihat dan berwujud berupa benda, itu termasuk kata benda. Begitu. Jadi orang itu termasuk kata benda karena bisa dilihat, bisa dipegang, ya kan? Itu termasuk kata benda. Selanjutnya nomor 2 yaitu verba atau kata kerja. Mungkin kita bisa biasa mengetahuinya di bahasa Inggris itu verb, ya kan? Tapi kalau di bahasa Indonesia verba. Ada mencuci, bekerja, tidur, lari.
semua kata kerja itu adalah yang menunjukkan tingkah laku seseorang. Ada perbuatan seseorang, itu termasuk kata kerja. Begitu. Contohnya saya memiliki kata menyapu. Menyapu itu kan kata kerja. Tapi ketika menyapu itu menjadi sapu saja, berarti dia kan menjadi kata benda. Begitu. Contoh lagi, makan. Makan termasuk kata apa? Itu termasuk kata kerja. Tapi ketika dia menjadi kata makanan, berarti itu kan masuk ke kata benda. Gitu. Selanjutnya ada afiksasi. Afiksasi ini adalah imbuhan yang ada pada kata bahasa Indonesia. Afiksasi itu atau imbuhan, yang sering kita dengar imbuhan mungkin ya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada depan belakang, atau ada tengah. Biasanya saya menyingkatnya menjadi presukoin gitu. Kalau lebih mungkin tidak familiar, tapi saya sering menyingkatnya menjadi presukoin. Prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Prefiks itu ada di depan. Itu contohnya menulis. Itu kan dari kata dasar tulis, tapi dia ada imbuhan me, jadinya menulis. Kalau kita sambungkan tadi dengan kata benda dan kata kerja, menulis itu kan kata kerja. Dari kata dasar kata benda, tulis itu kan kata benda. Ketika tulis kata benda itu ada imbuhan me, dia menjadi kata kerja. Gitu. Berlari itu ada kata lari dan dia mendapatkan imbuhan ber yang ada di depan, jadi dia termasuk afiksasi yang prefiks. Nomor 2 itu ada sufiks yang ada di belakang. Contohnya gigitan, itu kan dari kata gigit, dia mendapatkan imbuhan an. Ya. Buktikan itu dari kata bukti dan dia ada imbuhan kan. Ada contohnya lagi, dinamisme, itu kan dari kata dinamis, dia mendapatkan imbuhan isme, tuh dari sufiks atau belakang, imbuhan yang ada di belakang. Sekarang nomor 3, konfiks, depan belakang ya. Ini ada imbuhan yang ada di depan kata dasar dan belakang kata dasar. Contohnya penciuman, berarti kan dari kata dasar cium dia mendapatkan kata depan pe dan imbuhan pe dan imbuhan an yang ada di belakang, jadinya penciuman. Memukuli, dia kan kata dasarnya pukul, mendapatkan imbuhan me dan i, jadinya memukuli. Catatan lagi, kenapa bukan mempukuli tapi memukuli? Nah, setiap me jika bertemu dengan KTSP itu selalu luluh. Contohnya tadi menulis. Kenapa bukan metulis? Kan kata dasarnya tulis. Nah, itu ada peluluhan. Sudah hukumnya bahasa Indonesia itu seperti itu. Ada lagi itu menyapu. Itu kan dari kata dasar sapu. Kenapa tidak mensapu tapi harusnya itu menyapu? Nah, karena tadi jika me bertemu dengan KTSP itu harus luluh gitu. Dan yang terakhir ada infiks di tengah. Mungkin ini jarang sekali kita temukan ya. Tapi ini saya tetap cantumkan saja. Anda termasuk pengetahuan juga. Nah, ini contoh yang pertama ada seruling. Dia kan kata dasarnya suling. Nah, tapi dia itu mendapatkan imbuhan yang ada di tengah yaitu er. Jadinya seruling. Begitu juga dengan gelembung. Nah, awal kata dasarnya itu gembung. Ketika dia mendapatkan imbuhan yang ada di tengah el, jadinya gelembung. Infiks itu imbuhannya selalu awalan huruf e. Entah er, el, es, et. Nah, itu adalah infiks. Selanjutnya, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, sama seperti strukturnya tadi, kan strukturnya tadi ada definisi umum dan deskripsi bagian. Begitu juga di kebahasaannya. Kebahasaannya itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi.
Kalimat definisi itu adalah kalimat yang menggunakan verba definitif. Mungkin itu salah ya. Itu definitif itu menggunakan huruf F. Definitif seperti adalah dan ialah itu contoh dari verba definitif. Adalah, ialah, merupakan. Nah, itu adalah kalimat definisi menjelaskan sesuatu. Harimau adalah hewan mamalia. Itu termasuk karena ditandai dengan kata adalah. Selanjutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang menggunakan verba deskriptif. Ini bersifat bagi-bagi memberikan klasifikasi atau bagian-bagian seperti yang ada di struktur tadi ya. Contoh, harimau memburu mangsa yang besar seperti rusa, kijang, babi, atau kancil. Nah, ini termasuk kalimat deskripsi atau mendeskripsikan sesuatu tadi. Nah, yang terakhir ini ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks ini kalimat yang terdiri dari satu klausa. Klausa itu apa? Klausa itu ya adalah yang terdiri dari subjek predikat. Kalimat yang terdiri dari satu klausa yaitu subjek dan predikat tunggal itu termasuk kalimat simpleks. Contoh, Agung menulis surat. Agung sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dan surat sebagai objek. Nah, pada kalimat itu dia memiliki satu subjek dan satu predikat saja. Berarti itu contoh dari kalimat simpleks. Yang kedua, ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang biasa disebut dengan kalimat majemuk. Mungkin dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan tentang kalimat majemuk. Nah, itu ada nama lainnya yaitu kalimat kompleks. Kalimat majemuk itu kan ada yang kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara. Nah, itu ya. Ini tapi dalam deskripsi mungkin lebih dalam teks LHO ini lebih ke kalimat kompleks begitu saja. Contoh, Adi makan nasi, sedangkan Ani minum susu. Nah, Adi sebagai subjek yang pertama, makan sebagai predikat yang pertama, nasi sebagai objek yang pertama, sedangkan itu termasuk konjungsi. Ani termasuk subjek yang kedua, minum termasuk predikat yang kedua, dan susu termasuk objek yang kedua. Nah, di situ kan ada dua subjek, dua predikat. Berarti kan sudah bisa dikatakan dengan dua klausa. Berarti itu adalah kalimat kompleks. Begitu. Jika siswa masih inginkan materi tentang kebahasaan, boleh nanti bisa diklik di yang biru ini, kebahasaan. Kita kembali lagi ke kebahasaan ini. Kalau seumpama dirasa sudah paham, kita langsung ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini saya memiliki 4 soal dan itu termasuk pilihan ganda semua ya. Nah, yang pertama kita jawab secara salah saja ya, karena nanti bisa di reset ini ya. Pertama, saya salahkan dulu. Nah, ini sedang bercermin di kaca kalimat tersebut. Termasuk kalimat. Mungkin ini saya betul. Nah, ini kan sudah masuk nilainya cuma 50. Bagaimana jika siswa itu kurang puas atau ingin mengerjakan lagi? Nah, boleh klik evaluasi lagi, baru di reset nilainya. Nah, nilainya kembali 0 kan? Setelah itu kita jawab semuanya benar ya. Berikut ini judul teks LHO yang tepat, karena teks LHO tadi bersifat umum, jadi tidak ada hak milik dan tidak ada yang menunjukkan subjektifnya. Ini sedang bercermin di kaca. Kalimat tersebut termasuk kalimat. Nah, ini kan termasuk kalimat simpleks karena dia memiliki satu subjek dan satu predikat. Kata memprediksi ini memiliki imbuhan dari kata prediksi. Berarti kan ada di imbuhan me. Berarti kan ada di depan. Berarti prefix. Struktur teks LHO. Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat.
Nah, sedangkan nilainya bisa 100 dan yang terakhir developer. Nih, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Uma yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang teks hasil observasi. Tadi sudah dijelaskan tentang hakikatnya, ciri-cirinya bagaimana, strukturnya itu terdiri apa saja, kemudian kaitannya dengan kebahasaan tata cara dalam kita menulisnya. Baik, untuk sesi yang pertama sudah kita lewati, sekarang masuk ke sesi 2 yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan saran-saran berkaitan dengan media pembelajaran aplikasi SAC dengan tema teks hasil laporan observasi ini. Kami persilahkan bisa tanya secara langsung ataupun menulis di kolom chat. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, monggo. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya atau mau menyampaikan saran-sarannya, saya tunggu. Silahkan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu, mungkin ada Bapak Ibu Guru yang bertanya. Di kolom chat ini sudah diberikan link absen. Silakan Bapak Ibu Guru mengisi link absennya. Jangan lupa. Bu Uma, Iya. saya bisa bertanya. Oh iya, monggo Bu. Bapak Ibu Guru yang masih mungkin Iya, monggo Bu. Kaitannya dengan laporan observasi, laporan hasil observasi. Iya, ini sebenarnya bisa diterapkan untuk semua pelajaran nih Bu Uma. Iya, bisa. Contohnya saya itu kadang di pelajaran saya sejarah itu memberikan tugas ke anak-anak itu untuk observasi ke tempat-tempat peninggalan bersejarah, karena ini sejarah, jadi misalnya bisa ke masa Hindu Buddha itu ke candi gitu, atau masa Islam itu bisa ke makam-makam wali, baik wali lokal maupun wali yang ada di sekitarnya tempatnya anak-anak itu, pokoknya peninggalan bersejarah, tinggal nanti materinya masa Hindu Buddha atau Islam, atau kalau di Malang itu kan banyak peninggalan bersejarah masa Belanda itu. Jadi kalau saya memberikan tugas observasi itu bentuk laporan observasinya itu yang ideal seperti apa? Katanya berarti ini tentang apa strukturnya? Struktur gimana itu Bu Uma? Iya. Ya, terima kasih Bu Nima atas pertanyaannya. Nah, gini, mungkin kalau seumpama kita masuk ke sejarah, bisa nggak kalau sejarah itu diobservasi? Bisa. Contohnya kita mau mengobservasi tentang candi. Lebih mudahnya seperti itu ya Bu Nima. Candi. Nah, kita mau mengobservasi candi gitu aja ya. Nah, candi sendiri itu kan punya bagian-bagiannya, punya klasifikasinya, ya kan? Dulu mungkin pada zaman dahulu mungkin kan ada manfaat dari candi itu. Boleh dijelaskan ke deskripsi manfaatnya itu tadi. Yang pertama kan ada definisi umum. Definisi umum berarti dia kan menjelaskan tentang candi. Candi adalah atau nama lain dari candi itu apa? Dulu orang menyebutnya apa? Nah, itu masuk pada definisi umum. Setelah itu yang kedua struktur deskripsi bagian. Mungkin dalam candi itu ada apa saja, bagian-bagian dari candi itu apa, candi itu dibuat dari apa, lokasinya di mana, banyak ditemukan di mana, itu masuk pada deskripsi bagian.
Setelah itu yang terakhir ada deskripsi manfaat. Mungkin lebih ke manfaat candi bagi orang dulu itu apa, boleh dijelaskan ke deskripsi manfaat itu tadi. Begitu Bu Nikma, mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih Bu Uma. Iya. Silakan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, karena berkaitan dengan teks laporan hasil observasi ini kan sebenarnya bisa diterapkan di semua mapel. Bagaimana kita dengan kurikulum 13 ini mengajak siswa untuk aktif. Aktif di sini kan bagaimana anak itu bisa belajar Iya. di lingkungan sekitarnya. Apa saja itu kaitannya. Saya lihat di sekolah saya itu juga sering Bapak Ibu guru bukan mata pelajaran bahasa Indonesia itu memberikan tugas-tugas observasi. Kayak di seni itu observasi dulu lingkungan sekolah. Kemudian mereka dari hasil observasi tugas selanjutnya berkaitan dengan misalnya menggambar gitu. Kalau seni budaya Bu di sekolah saya lihat Bapak Ibu guru teman-teman itu seperti itu. Jadi memang laporan hasil wawancara ini kan secara laporan hasil observasi. Ini bisa memberikan keterampilan kepada anak didik kita supaya bisa observasi itu kan istilah sederhananya kan mengamati sekitar itu untuk ya pembelajaran aktif tadi dari siswa-siswa. Ya, mungkin bisa dilihat di kolom chat ada pertanyaan atau belum. Silakan Bapak Ibu guru yang lain kalau mungkin ada pertanyaan. Jadi memang manfaatnya banyak sekali ya Bu Uma ya tentang laporan hasil observasi ini. Bisa kita terapkan di mata pelajaran lain. Iya. Mungkin kan banyak anak sekarang itu menulis laporan hasil observasi itu apa adanya, sesuai dengan suka-suka itu kan Bu ya. Ya kan? Makanya seharusnya itu ada pedomannya bagaimana menulis yang baik kan bisa digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia juga gitu. Atau nanti bisa mungkin kan bisa dikirimkan data atau dikumpulkan menjadi satu bisa menjadikan satu karya hasil anak-anak seperti itu. Iya, bisa jadi portofolionya anak-anak ya. Iya, bisa jadi portofolio. Saya nyoba di sekolah itu juga seperti itu. Observasi ini saya nyoba anak untuk bertanya ke guru, kalau bertanya ke guru bahasa Indonesia bagaimana cara membuat laporan hasil observasi yang diterapkan di pelajaran sejarahnya. Jadi di sini kan bisa ada kolaborasi antara guru satu dan guru yang lain. Iya. Guru yang lain. Manfaatnya seperti itu. Kadang ya mungkin seperti itu. Iya, bagi siswa lebih mudah kan tugasnya cuma satu untuk mau mengerjakan beberapa mata pelajaran, dia hanya perlu satu eksekusi saja. Ya, itu manfaatnya. Kadang kolaborasinya dari observasi, karena memang ini materi umum yang bisa diterapkan di semua pelajaran tadi. Iya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau saran. Baik, kalau memang sudah saya lihat di kolom chat juga tidak ada pertanyaan, saya persilakan kepada Bu Uma untuk memberikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Baik, terima kasih Bu Nikma. Hari ini saya akan menyimpulkan tentang presentasi saya hari ini. Jadi teks LHO itu adalah teks laporan hasil observasi, tujuannya untuk mendefinisi dan mendeskripsikan suatu objek. Dalam teks LHO itu ada 3 struktur. Yang pertama ada bagian
maaf, definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Setelah itu masuk ke kebahasaan. Yang ketiga ada kebahasaan teks laporan hasil observasi, ada 4. Yang pertama tentang jenis kata, yang kedua tentang afiksasi atau imbuhan, yang ketiga kalimat deskripsi dan kalimat definisi, dan yang keempat adalah kalimat simpleks serta kalimat kompleks. Mungkin begitu Bu Nikma semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Uma atas pemaparannya pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Secara gamblang, mulai dari hakikat, ciri-cirinya, strukturnya, tata bahasanya. Semoga pemaparan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai Bapak Ibu Amin. dan bisa kita terapkan dalam mapel kita masing-masing. Amin. Itu mungkin dari Amin. saya. Untuk waktu selanjutnya saya lagi ke Bu Mutiara. Monggo silakan Bu Mutiara. Ya, terima kasih Bu Uma dan Bu Nikma. Pada pagi hari ini, sepertinya kalau bahas bahasa Indonesia, saya itu jadi keinget dulu. Setiap pelajaran, entah itu dari SMP atau SMA, pelajaran bahasa Indonesia itu menurut saya paling susah daripada matematika. Matematika gampang sekali, tinggal jawab teka-teki. Kita ke bahasa Indonesia, Masya Allah, Bu, saya paling susah itu bahasa Indonesia, merangkai kata aja. Ujian nasional. Iya, benar. Kalau dulu saya ada pelajaran mengarang dulu. Iya, ujian nasional aja juga begitu. Nah. kayak mudah, tapi ternyata lah kok nilainya udah salah kaprah. Ya, itu benar sekali Bu. Ya. Makanya itu, saya kalau misalkan mengerjakan juga begitu. Wah, udah yakin wah pasti benar nih. Ternyata nggak, Allah jawabannya nilainya salah. Nilainya jelek semua. Ya, mempelajari bahasanya sendiri. Harus teliti Bu, ya. Teliti, ya. Ya, lebih teliti. Dia juga begitu. Kadang salah apotik kan? Iya. Bingung juga mempraktekkan itu kan juga sering diganti. Iya, benar. Ternyata kalau misalkan dibahas-bahas ya, bahasa Indonesia itu pasti tidak akan selesai karena banyak sekali hal yang bisa kita kaji di bahasa Indonesia, karena itu juga menjadi kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih untuk Bu Uma dan Bu Nikma pada pagi hari ini atas sharing-sharingnya, berbagi pengalaman dan juga untuk materinya. Bapak Ibu hebat Kumus Nusantara, pada pagi hari ini kita telah melalui beberapa sesi untuk presentasi menggunakan SAC oleh Bu Uma dan dimoderatori oleh Bu Nikma. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan Bu Uma dan Bu Nikma. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam kegiatan, dan diberi kemudahan dalam setiap melakukan aktivitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.